Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama kakak di Ibadah Sekolah Minggu Online kita pada hari ini. Kakak mau tanya, siapa yang rindu beribadah bareng bersama kakak untuk memuji dan muliakan nama Tuhan? Angkat tangan. Iya, semuanya kita kangen, itu rindu ya, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk beribadah kepadamu, walaupun melalui online ya Tuhan. Tapi berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk kakak ajak adik-adik untuk berdiri ya. Kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita bernyanyi secara bersama-sama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak harap adik-adik duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk menyanyi bersama dengan judul Firman Tuhan Ku Dengar. Kita menyanyikannya secara bersama-sama. Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kakak senang sekali ya bisa bertemu dengan kalian lagi, walaupun hanya lewat video YouTube. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan ya. Kalian bisa mempersiapkan Alkitab kalian. Nah sekarang kita mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalian boleh duduk tenang, siapkan hati, pikiran. Jangan ada yang sambil main-main ya, atau sambil makan. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Agar apa? Agar firman Tuhan itu boleh kita mengerti dan kita pahami, sehingga kita semakin mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Allah tentunya ya. Sebelum memulai pembacaan firman Tuhan atau cerita Alkitab hari ini,
Kakak undang kita semua untuk berdoa ya. Yang masih makan, yang masih main-main, boleh berhenti dulu. Kita mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar tentang firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Biarlah kami mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman Tuhan ini. Tolong Kayana yang akan membawakan firman Tuhan ini. Dan biarlah Engkau memimpin kami dimanapun kami berada, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kalian boleh ambil Alkitabnya ya. Kalian boleh membuka kitab yaitu dari Perjanjian Lama. Nah, kita akan belajar atau mempelajari firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan yaitu dari kitab Kejadian. Itu ada di awal ya, di awal dari Alkitab, yaitu kita akan mempelajari firman Tuhan dari Kejadian 13. Kalian boleh tetap membukanya ya selama pembacaan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan hari ini. Nah, kalian masih ingat tidak cerita minggu lalu? Nah, minggu lalu ceritanya tentang Allah memanggil Abraham keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya ke tempat baru. Siapa yang masih ingat tempat barunya itu namanya apa? Iya, tempat barunya itu namanya Kanaan. Nah, ketika Allah memanggil Abraham, Abraham masih tinggal di mana? Nah, ketika Allah memanggil Abraham itu masih tinggal di Haran. Nah, jadi Abraham membawa seluruh keluarganya yang dia miliki, yaitu istrinya serta seluruh orang yang tinggal di rumahnya. Nah, siapa yang masih ingat nama istrinya Abraham? Iya, nama istrinya adalah Sarah. Selain membawa seluruh hartanya dan istrinya, Abraham juga mengajak keponakannya. Nama keponakannya ini ialah Lot. Nah, adik-adik, ketika Abraham ini keluar dari Haran, Abraham mengikuti pimpinan Allah untuk pergi ke Kanaan. Nah, Abraham ini sangat diberkati oleh Allah. Dia diberikan harta kekayaan yang sangat banyak. Dia memiliki emas, perak, dan sangat banyak kawanan ternak. Nah, kawanan ternak ini dia juga bagikan kepada keponakannya Lot. Karena kawanan ternak ini sangat banyak, jadi para gembala atau pekerja dari keponakannya Lot dan Abraham itu bertengkar, adik-adik. Kenapa mereka bertengkar? Karena mereka tinggal di tempat yang sama ya. Lalu padang rumput tempat kawanan ternak ini makan itu menjadi sangat sempit karena kawanan ternak ini sangat banyak. Jadi ternak ini kekurangan makanan, sehingga para penjaga ternak ini menjadi bertengkar. Abraham yang melihat ini, dia tidak menyukainya. Lalu dia meminta kepada keponakannya Lot untuk berpisah. Jadi mereka tinggal di tempat yang berbeda. Nah, agar tidak ada lagi pertengkaran. Lalu karena Abraham sangat mengasihi Lot, dia meminta Lot untuk memilih tempat yang Lot inginkan. Jadi Lot
memilih tempat yang paling subur di Kanaan, tempat yang hijau, yang airnya dekat sungai Yordan. Lalu sedangkan si Abraham dia akhirnya harus tinggal di tempat yang berbatu, itu dekat pegunungan ya, jadi tidak subur. Tapi apakah Abraham marah? Tidak adik-adik. Kenapa dia tidak marah? Karena Abraham percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang Abraham butuhkan. Lalu mereka akhirnya berpisah. Mereka tinggal di daerah mereka masing-masing. Nah, sepertinya si Lot memilih tempat yang subur ya. Tetapi ternyata di lembah itu ada banyak orang yang jahat. Nah, orang jahat ini orang yang tidak percaya kepada Allah dan mereka melakukan hal yang buruk. Mereka tinggal di kota Sodom. Nah, pada waktu itu Lot tinggal di pinggiran kota Sodom. Jadi dia belum masuk ke kota Sodomnya ya. Lalu lama-kelamaan akhirnya Lot ini masuk ke tinggal di kota Sodom ini adik-adik. Bahkan para anaknya, yaitu 2 orang anaknya perempuan itu bertunangan dengan orang yang tidak mengasihi Allah. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Nah, pada suatu ketika ada orang yang mengatakan bahwa tempat yang ditinggali keponakannya Lot ini akan diserang oleh para raja yang memusuhi kota Sodom ini. Nah, kira-kira apa yang dikatakan oleh Abraham? Abraham tidak berkata, itu kan urusanmu, atau makanya dulu dengerin kata paman. Tidak ya, dia tidak berkata seperti itu. Kenapa dia tidak berkata seperti itu? Karena dia sangat mengasihi keponakannya. Dia akhirnya memanggil semua pembantunya yang mahir bermain atau menggunakan alat perang ya. Dia mengajari mereka, lalu dia pergi untuk melawan 4 raja yang melawan kota Sodom. Sepertinya mustahil ya Abraham bisa mengalahkan raja-raja yang memusuhi kota Sodom. Tetapi karena Abraham disertai oleh Allah, tidak ada yang mustahil adik-adik. Jadi akhirnya raja-raja itu akhirnya kalah karena Abraham disertai dan diberkati oleh Allah, sehingga Abraham membawa kemenangan. Abraham percaya kepada Allah, sehingga Allah menunjukkan kemurahan hatinya kepada Lot melalui Abraham. Lalu selang beberapa waktu Allah mengatakan kepada Abraham bahwa ia akan menghukum atau menghancurkan kota Sodom. Karena apa? Kota itu semakin jahat di mata Allah. Jadi Allah ingin menghancurkan kota itu. Lalu Abraham datang dan berdoa syafaat kepada Allah. Dia meminta belas kasihan dari Allah. Karena apa? Karena keponakannya Lot itu tinggal di kota Sodom. Jadi kalau kota Sodom itu dimusnahkan, berarti keponakannya Lot juga terkena ya.
Nah, lalu Abraham meminta kepada Tuhan untuk tidak menghukum kota Sodom apabila di kota itu terdapat 50 orang yang benar. Nah, Tuhan Allah itu mengabulkan permintaan dari Abraham. Lalu Abraham berpikir lagi, Tuhan, sepertinya kalau 50 itu terlalu banyak. Bagaimana kalau 40 saja? Apabila ada 40 orang benar di kota Sodom, maka ampunilah kota tersebut. Maka Allah mendengar doa Abraham dan dia mengabulkan doa Abraham tersebut. Lalu Abraham meminta lagi kepada Allah. Dia meminta, Tuhan, jika 40 terlalu banyak, maka dengan kerendahan hati bisakah Engkau mengampuni kota Sodom apabila di sana ada 30 saja orang benar? Dan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Allah? Iya, karena Allah sangat mengasihi Abraham, dia mengabulkan doa Abraham. Ya, kalau ada 30 orang benar, orang yang percaya, orang yang tidak berbuat jahat di kota itu, maka aku akan mengampuni kota tersebut. Aku tidak akan memusnahkan kota tersebut. Lalu Abraham meminta ampun lagi. Tuhan, kasihanilah orang benar yang di kota Sodom. Janganlah sampai orang benar disamakan dengan orang fasik. Orang benar dihukum dan disamakan dengan orang fasik. Seperti itu kata Abraham ya. Jadi Allah mendengarkan doa Abraham lagi, dia mengabulkan. Jadi Abraham meminta kepada Allah, jika ada 20 orang saja orang benar di kota itu, maka biarlah Tuhan mengampuni kota itu dan tidak jadi memusnahkannya. Allah mendengarkan dan mengabulkan doa Abraham. Dan terakhir Abraham meminta dengan sangat kepada Allah, kalau ada 10 orang saja yang benar di kota itu, maka tolonglah Allah, jangan hukum kota itu. Nah, Allah mendengar dan mengabulkan doa Abraham. Lalu ketika Allah mengelilingi kota Sodom, apakah Allah menemukan ada 10 orang benar di kota itu? Tidak, adik-adik. Jadi semua orang di kota itu berbuat jahat dan keji di mata Allah. Mereka orang yang tidak percaya dan tidak mengasihi Allah, kecuali keluarga dari Lot, yaitu Lot sendiri, istrinya, dan 2 orang anak perempuannya. Nah, karena Allah ingin menunjukkan kemurahannya kepada Lot, dia memberikan pertolongan kepada Lot supaya tidak musnah atau tidak dimusnahkan dengan orang fasik yang ada di kota itu. Jadi Allah mengirim malaikatnya untuk membawa Lot beserta keluarganya untuk pergi dari kota itu sebelum kota itu dihancurkan. Nah, Allah berkata supaya mereka tidak menoleh ke belakang. Nah, tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Istri dari Lot ini sepertinya tidak ingin pergi dari kota Sodom. Jadi ketika dia berlari menuju luar kota Sodom, dia melihat ke belakang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi patung atau menjadi tiang garam. Nah, setelah
Lot dan dua anaknya ini selamat. Mereka sudah jauh dari kota itu, di luar kota Sodom. Kota itu akhirnya dimusnahkan oleh Allah, yaitu dengan menurunkan api dan belerang ke atas kota itu, sehingga kota itu hancur, tidak bersisa. Nah, ketika Abraham melihat kota itu, yang ada hanyalah asap ya, jadi semuanya rata dengan tanah, tidak ada satupun yang selamat. Pagi harinya setelah kota Sodom dimusnahkan, Abraham pergi ke tempat dia berdoa. Dia melihat kota itu sudah musnah ya, dan dia cuma melihat asap dari kota itu. Abraham sangat bersyukur. Karena apa? Karena Allah menyelamatkan keponakannya Lot. Nah, adik-adik, menurut kalian kenapa Abraham berdoa untuk Lot? Dan kenapa Allah menjawab doa dari Abraham atau mengabulkan permintaan doa dari Abraham? Nah, jadi kenapa Allah menjawab? Karena hubungan yang erat atau intim antara Allah dan Abraham. Jadi Abraham adalah orang yang taat dan setia serta percaya kepada Allah. Sehingga apa? Allah mengabulkan doa dari Abraham. Nah, adik-adik, apakah kalian bisa berdoa untuk keluarga kalian atau untuk orang lain seperti Abraham berdoa syafaat untuk Lot? Jawabannya ialah bisa. Jadi kalian bisa berdoa untuk keluarga kalian, untuk orang lain, asal kalian itu percaya kepada Allah. Kalian taat seperti yang dilakukan oleh Abraham. Jadi kalian bisa berdoa seperti yang Abraham lakukan. Nah, demikian firman hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, kita mau berdoa ya. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan, cerita Alkitab hari ini, di mana kita bisa melihat kemurahan Allah melalui Abraham, di mana Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan karena kasih dan kebaikan-Mu. Kami boleh melihat kemurahan-Mu untuk keluarga Lot. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang taat dan percaya kepadamu, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat untuk keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami, dan kami boleh menjadi pendoa untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang adik-adik udah percaya kan kalau Yesus itu mengasihi kita, dan apapun yang adik-adik butuhkan dan keluarga adik-adik butuhkan itu telah disediakan oleh Allah. Sekarang tugas kita adalah kita harus taat dan percaya kepada Allah, dan jangan lupa kita berdoa juga kepada Allah. Nah, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop atau juga ke dalam celengan ya. Lalu akan dikumpulkan kembali saat kita beribadah di gereja secara biasa adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan, kakak ajak adik-adik untuk berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu.
terasa ya, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami tadi ya Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan setiap firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami kepercayaan dan selalu taat kepadamu ya Tuhan, agar kami bisa seperti Abraham yang selalu taat dan percaya terhadap-Mu dan segala perintah-perintah-Mu. Dan ya Tuhan juga, kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.